Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus kita, Yesus Kristus. Hari ini kita melaksanakan ibadah minggu terakhir bulan Agustus tahun 2022. Allah telah mewujudkan kasih-Nya di dalam dunia melalui anaknya yang tunggal, di mana kita boleh melihat kemuliaan Allah dan Ia bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, mari kita teduhkan hati kita masuk hadirat-Nya. Dan mari kita mengambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Jalan kita tak terselami oleh hati kita, namun satu hal yang kita percaya, yaitu rencana yang indah. Pujian, arti kehadiran. Jalanku tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalanku tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagimu, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Pertolongan kita pagi ini
datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Hingga sampai saat ini kami datang ke tempat-Mu, duduk diam dan memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang beribadah kepada Engkau ya Tuhan, kiranya Engkau yang selalu mengurapi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran firman-Mu menjadi berkat bagi kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga tidak berhenti berdoa untuk saudara-saudari kami yang masih belum sempat hadir pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau mengetuk pintu hati mereka untuk datang beribadah kepada Engkau dan mau memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa, sehingga nama-Mu termuliakan ya Tuhan. Dan kami juga memohon pengampunan kepada Engkau ya Tuhan, karena kami sadar ya Tuhan, kami adalah manusia yang berdosa, yang selalu melawan kehendak-Mu ya Tuhan. Tapi kami percaya Engkau adalah Maha Pengampun, Maha Pengasih ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami tahu Tuhan adalah yang mengampuni kami dan selalu menolong kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah ibadah kami ini kami serahkan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini mari kita mengakui iman rasuli kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri, kita memuji Tuhan dengan pujian Sukacita Sorga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku
ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, kau ada sorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Cinta surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku. Kepada jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada saat ini kita akan mendengarkan penyerahan anak, dipersilakan. Baik, pagi ini ada penyerahan anak yang akan dilakukan keluarga yang akan menyerahkan anaknya, yaitu Bapak Edwin. Silakan Bapak Edwin, karena sudah jadi bapak sekarang, dan istrinya. Silakan Ibu Edwin bawa anaknya yang bernama Jojo. Silakan. Sidang jemaat Tuhan, perlu kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh arti penyerahan anak kepada Tuhan menurut Alkitab. Penyerahan anak kehadirat Tuhan adalah kehendak Tuhan yang tertulis di dalam Matius 19 ayat 13 sampai dengan 35. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya meletakkan tangannya ke atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti inilah yang empunya kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian ia berangkat dari situ. Penyerahan anak kehadirat Tuhan adalah satu bukti keinsyafan dari kita orang tua tentang keadaan kecemasan dosa-dosa kita yang telah ditebus oleh Yesus.
Sehingga anak kita pun perlu dikuduskan oleh orang tuanya kepada Tuhan. 1 Korintus 7 ayat 14. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Penyerahan anak ke hadirat Tuhan adalah suatu kegenapan bahwa anak kita pun terhisap dalam segala pusaka perjanjian berkat Allah kepada kita sekalian, orang yang percaya kepada Allah Bapa demi Tuhan Yesus Kristus. Kisah Rasul pasal 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Baik, sekarang tolong diperhatikan oleh kedua orang tua. Saudara yang kekasih, telah kita yakini bahwa penyerahan anak ke hadirat Tuhan adalah perintah Tuhan dan kenyataan iman dari kedua orang tua dan agar anak ini dikuduskan dan mendapatkan hak waris pusaka perjanjian berkat Allah. Maka saudara sebagai orang tua mengasuh anak ini berjanji menerima tugas ilahi untuk mendidik anak ini, yaitu Jojo, orang tua Edwin dan Winda dapat tugas untuk mendidik anak ini, Jojo, di dalam pengenalan akan Tuhan. Yang pertama kali mengenalkan Tuhan kepada anak, kepada Jojo, adalah orang tua. Guru sekolah minggu nanti akan meneruskan, mengajarkan. Tetapi yang paling penting orang tua. Karena itu, biar anak menjadi takut akan Tuhan dan mentaati firman Tuhan. Saya mohon Edwin dan Winda bisa berdiri. Ya, bentar ya. Agar keyakinan hati dari saudara terhadap kehendak Allah, maka diharapkan kesediaan saudara menjawab pertanyaan sebagai berikut, sebagai pengakuan di hadapan Allah dan di hadapan sidang jemaat Tuhan. Meskipun anak ini, yaitu Jojo, dilahirkan dalam keadaan dosa, namun percayakah Edwin dan Winda bahwa Jojo terhisap juga dalam waris perjanjian berkat Allah, dan oleh sebab itu Edwin dan juga Winda yang menjadi orang tua harus menyerahkan Jojo ke hadirat Tuhan. Bagaimana jawabnya? Maukah Edwin dan juga Winda berjanji hendak mendidik Jojo mulai saat ini dan seterusnya dalam percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menurut kehendaknya sesuai dengan firman Allah? Baik.
hamba Tuhan menyerahkan Jojo dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa Tuhan segala rasa menurunkan rahmat dan anugerah buat Jojo dan menurunkan berkat-berkat pimpinan Tuhan buat juga berdoa bahwa Edwin dan Rina dapat mendidik Jojo di dalam takut akan Tuhan, di dalam jalan daripada Tuhan, membimbing Jojo menjadi dewasa kelak dalam jalan yang benar. Memberkati Edwin dan juga Rina untuk bisa memelihara Jojo dan memberikan kepada Jojo pendidikan yang baik, menyekolahkan yang baik, agar Jojo boleh berkembang menjadi berkat buat keluarga dan bangsa juga buat Tuhan. Bagi amin. Pada saat ini kita akan mendengarkan pujian dari kaum wanita. Dipersilakan. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesisahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mungkinku. Ku tak akan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menolong.
hidupku ada dalam tangan-Mu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta, Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan nama-Mu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Tak akan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, mari kita memuji Tuhan dengan pujian seperti Rusa Rindu Sungaimu. Jiwaku rindu Engkau.
Engkau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Tuhan, kami berani berkata bahwa Engkau segalanya bagi kami. Bukan karena kami mampu mengatakan, tetapi kami boleh mengatakan karena iman kami kepada Kristus. Maka bila Engkau mendapati kami, ya Tuhan, ada hal-hal yang mencuri kemuliaan-Mu di dalam diri kami, entah itu orang-orang yang kami kasihi dan yang mengasihi kami, entah benda-benda mati yang ada di sekitar kami, ya Tuhan, yang kami agung-agungkan, tetapi kami punya komitmen bahwa Engkau segalanya bagi kami. Itu tidak mencuri akan kemuliaan-Mu, itu tidak akan mencuri semuanya yang Engkau berikan bagi kami. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu, kiranya Engkau menolong kami, memberikan kami hikmat bijaksana supaya kami boleh memahami, mengerti isi hati Tuhan. Kami mau ditegur, kami mau dibentuk, dan kami juga mau bertumbuh melalui kebenaran-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan, satu kesempatan lagi Tuhan anugerahkan bagi kita menikmati kemurahan Tuhan dan kita bisa boleh beribadah secara komunal di tempat ini. Terima kasih. Mari kita membuka Alkitab kita Bapak Ibu. Mari kita merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mau mengatakan sesuatu kepada kita begini. Kecenderungan manusia pada umumnya tidak mau diajar. Kecenderungan manusia pada umumnya tidak mau dikritik, tidak mau diberi masukan, apalagi tidak mau diomelin. Betul Bapak Ibu ya? Ini natur kita manusia. Siapa sih yang mau diberi dirinya dibentuk? Siapa sih yang mau dirinya mau digembleng, mau diomelin? Bahkan anak sendiri pun, perhatikan ya, anak kita sekalipun, kalau kita omelin, perhatikan reaksi mereka. Saya sebagai anak, posisi anak sekarang, ketika orang tua saya mengomelin saya atau menasihati saya, itu gak ada damai sejahtera di dalam hati. Yang ada apa? Ingin memberontak. Di dalam diri manusia itu tidak mau, tidak mau dikekang, tidak mau dibilangin. Ada sesuatu di dalam diri manusia ingin membela diri, ingin karena kalau ada hal semacam itu dianggap sebuah serangan dari luar. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya ada di dalam hal itu. Saya kurang tahu apakah Bapak Ibu ada di dalam hal itu, apakah mencintai sebuah didikan, mencintai sebuah teguran, mencintai sebuah kritikan atau bagaimana. Tetapi saya secara pribadi, karena masih natur kita manusia ingin bertentangan akan hal itu. Kita semua yang baik-baik, kita pengen dipuji, disanjung. Maka pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana kita hidup bijaksana di dunia ini, sehingga kita bisa tahu kira-kira apa sih yang Tuhan mau dan tindakan apa yang harus aku lakukan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di Amsal pasal 10. Amsal pasal 10, kita baca mulai dari ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-14. Amsal pasal 10 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-14. Kalau sudah ketemu, mari kita baca secara silih berganti. Saya ayat 8, Bapak Ibu ayat 9 dan sampai seterusnya. Saya memulai ayat 8. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan, siapa bodoh bicaranya akan jatuh.
mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung yang tidak berakal budi. Kita sama-sama baca ayat 14, 1, 2, 3. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema, kehidupan orang bijak. Kehidupan orang bijak. Dalam kitab Amsal, Bapak Ibu, khusus yang kita baca ini, Amsal membagi dua, ada tipe orang. Di dalam teks yang kita bacakan, ada dua tipe. Yang pertama, ada orang bijak atau orang benar, dilabelkan orang bijak ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Sementara ada tipe kedua, yaitu orang bodoh atau orang fasik. Nah, ada satu dosen, seorang hamba Tuhan lah ya, yang mengatakan begini, anak yang bebal atau anak yang bodoh di dalam konteks Amsal ini berarti orang yang tidak takut akan Allah, walaupun itu adalah umat Allah. Sekali lagi, orang yang dikatakan orang bodoh atau orang fasik di dalam konteks Amsal, mereka disebut sebagai orang-orang yang tidak takut akan Tuhan sekalipun mereka ini adalah umat Allah. Sederhananya begini, ada banyak orang Kristen, tetapi tidak semua orang Kristen takut akan Allah. Amin ya. Tidak semua orang Kristen takut akan Tuhan. Maka hari ini kita akan melihat ada dua poin utama yang menjadi khotbah saya pada kesempatan ini. Kita akan melihat bagaimana kehidupan orang fasik atau orang bodoh yang dikatakan oleh Amsal di dalam teks yang sudah kita baca. Dan yang kedua, bagaimana juga kehidupan orang bijak atau orang benar di dalam teks yang sudah kita baca. Yang pertama, langsung saja, cuma kita tidak membahas secara terperinci akan hal ini Bapak Ibu, jadi ada beberapa bagian yang kita akan lewati. Yang pertama, kita akan melihat kehidupan orang fasik atau orang bodoh. Mari kita lihat ayat 8b. Coba kita perhatikan ayat 8b. Ayat 8b dan juga 10b, ada sebuah ungkapan yang sama dikatakan di sana. Siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Artinya begini, saudaranya begini, orang bodoh itu bisa diketahui dari mana? Bukan karena dia pintar. Bukan karena dia pintar dia mengatakan bukan, tetapi orang bodoh menurut Amsal dikatakan ketika dia mengungkapkan sesuatu. Jadi orang bodoh bisa mengeksplorasi atau mengungkapkan kebodohannya melalui kata-katanya, melalui sikapnya, melalui tutur katanya. Dia mengekspos kebodohannya melalui ucapan. Jadi kalau kita melihat bagian dari Alkitab yang lain, ungkapan yang keluar dari mulut itu datangnya dari mana Bapak Ibu? Itu dari hati. Coba kita perhatikan Matius 15 ayat 18 sampai 19. Mari kita coba buka Matius 15 ayat 18 sampai 19. Saya bacakan, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itu datangnya dari mana? Dari hati. Sebagai contoh begini Bapak Ibu, saya pernah mengikuti Saya pernah mengikuti sebuah seminar apologetika. Ini yang membahas tentang perbandingan agama, dan ini terbuka untuk umum. Setelah pemateri atau teolog ini, apologet ini menyampaikan materinya, ini membahas tentang keabsahan daripada Alkitab. Maka pemateri ini atau apologet ini berkata begini, pada akhirnya Alkitab yang kita pegang ini adalah mutlak benar. Yang berotoritas dalam hidup kita adalah Alkitab. Setelah dia menutup itu, maka ada satu orang yang beragama lain yang mengatakan begini, saya tidak percaya apa yang Anda sampaikan. Saya tidak percaya bila Alkitab ini adalah sebuah kebenaran mutlak. Dengan simpel, sederhananya, apologet ini berkata begini, baik, bila Anda mengatakan begitu, saya menghargai.
Tetapi saya juga tidak punya wewenang untuk menghargai apa yang menjadi pandangan saudara. Karena kenapa? Pandangan saudara berkata bahwa ini bukan sebuah kebenaran mutlak, tetapi bagi kami ini adalah kebenaran mutlak. Bagi dia bukan, tetapi bagi kami adalah ini sebuah kebenaran mutlak. Berarti saya bisa meragukan yang menjadi pernyataan saudara bahwa ini adalah bukan kebenaran mutlak. Paham ya? Jadi dia mempersoalkan ini kebenaran mutlak atau bukan. Lalu apologet ini berkata, saya juga ragu pernyataan Anda. Apakah yang Anda tanyakan itu adalah sebuah kebenaran atau hanya sebuah khayalan? Nah, apa yang dimaksud oleh dari pasal 8b, pasal 10 ayat 8b ini mengatakan bahwa siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Jadi orang yang bertanya ini seakan-akan dia mempertontonkan bahwa ini loh pernyataannya sebenarnya tidak beralasan. Begitu. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengerti akan hal ini. Yohanes Calvin di dalam buku ke-1, di dalam Instituonya, dia mengatakan begini, bahwa orang yang terus melihat ke bawah tidak akan sadar betapa terangnya matahari. Dia sudah melihat pancaran sinar matahari, tetapi dia belum mengalami pancaran terang yang membutakan matanya. Tetapi ketika dia memandang ke atas, barulah dia sadar bahwa apa yang selama ini dia anggap sebagai terang, ternyata begitu gelap jika dibandingkan dengan sumber terang itu sendiri. Andaikan, jadi Calvin ini memberikan sebuah ilustrasi, andaikan orang-orang Farisi melihat Yesus adalah sebagai terang, bila hatinya terbuka melihat Yesus adalah sebagai terang, maka mereka tidak ada di dalam kesesatan. Jadi sumbernya dari mana? Dari hati. Segala sesuatu, hal-hal yang jahat itu muncul dari mana? Sumbernya dari hati. Keadaan hati kita tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Cuma Tuhan dan kita sendiri. Ketika hati kita dalam kondisi tidak baik, akan mengeluarkan juga kata-kata yang tidak baik pula. Contoh Bapak Ibu, ketika kita marah. Ketika kita marah, ini merupakan sebuah contoh simpel bagi kita. Ketika kita marah, kita mengeluarkan kata-kata apa? Apakah kita mengeluarkan kata-kata Alkitab, bahasa Alkitab, atau kita mengeluarkan bahasa-bahasa atau nama-nama yang ada di KBS, Kebun Binatang Surabaya, atau bagaimana? Jika perkataan kita itu melukai orang lain, yang perlu dicek adalah bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri. Kemungkinan hati kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Apakah hati kita sudah beres dan benar di hadapan Tuhan? Ini ada ungkapan yang mengatakan, orang yang hatinya terluka cenderung melukai orang lain. Jika kita tidak beres di hadapan Tuhan, keadaan hati kita akan terlihat jelas dari perkataan kita. Saya sendiri mengalami Bapak Ibu suatu ketika, saya pulang, kemudian saya mencari baju saya di lemari. Saya tidak temukan. Kemudian saya panggil adik saya, di mana baju saya? Kemudian dia datang dengan gampang dia ngambil gitu. Ini loh bajumu, pakai mata dong kalau melihat begitu. Sederhana kata-katanya, tetapi membuat saya tersinggung. Aku juga pakai mata kok melihatnya gitu. Tetapi dengan emosi, saya emosi karena dia berkata pakai mata. Sebenarnya kata-kata itu bagi kita yang sudah bagi di dalam keluarga itu sebuah ungkapan sederhana gitu. Candaan mungkin bisa. Mungkin bagi orang asing mungkin adalah sebuah hujatan atau perkataan kasar gitu. Tetapi bagi kita mungkin dalam keluarga ya itu sebuah humor atau bagaimana. Nyeletuk aja, pakai mata dong begitu. Lah akhirnya saya emosi. Saya meluap amarah saya. Saya bilang percuma saya minta tolong, nyesel aku minta tolong sama kamu begitu. Ingat ya, saya nyesal padahal dia sudah bantu. Siapa yang bodoh sebenarnya? Saya melihat diri, saya mempertontonkan kondisi saya. Saya dalam keadaan tidak baik-baik saja. Beberapa hari kemudian saya menyadari bahwa saya gagal menjaga mulut saya. Saya gagal menjaga perkataan saya. Akhirnya ketika saya menyadari, saya minta maaf kepada adik saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tipe kita di mana? Tipe orang bodoh, apakah kita termasuk di dalam hal ini atau tidak? Kita coba perhatikan diri kita. Kita coba perhatikan teliti kehidupan kita. Apakah kita di dalam hal ini atau tidak? Atau kita masih di dalam proses? Atau kita tidak mau tahu? Begitu. Selanjutnya mari kita perhatikan ayat 18b.
Ayat 18b. Tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Jadi ayat 11b ini di dalam terjemahan lain Bapak Ibu, saya mengutip bahasa Indonesia masa kini, dia berkata begini. Di balik kata-kata orang jahat tersembunyi hati yang keji. Di balik kata-kata orang jahat tersembunyi hati yang keji. Dari beberapa komentari menjelaskan arti ini Bapak Ibu, mengatakan begini. Bahwa orang fasik atau orang bodoh ketika berbicara, ketika dia mengatakan, maka di balik kata-katanya itu mengandung sebuah kejahatan. Menghakimi, kedengarannya bagus, tetapi punya makna yang gak benar gitu loh, yang gak bagus sama sekali. Waktu saya di seminari Bapak Ibu, setiap weekend itu kita diberi kesempatan bagi tingkat 1 sampai yang saya sadar waktu itu adalah masih ingat, tingkat 1 sampai tingkat 2 itu kita diberi kesempatan untuk apa? Pergi keluar. Tetapi ada batas-batasnya, sampai jam 9 atau sampai jam 6 saya lupa. Lalu saya memanfaatkan kesempatan itu untuk berbelanja. Berbelanja, kalau Bapak Ibu yang pernah ke Malang pasti tahu yang namanya pasar besar gitu. Nah, saya pergi ke sana berbelanja, kemudian ketika saya sampai di trotoar itu kan ada banyak penjual-penjual buah. Pasti Bapak Ibu tahu lah ya siapa penjual-penjual buah itu kalau rame biasanya. Kemudian ada satu bapak yang menawarkan begitu. Dek, beli buah adip gitu. Saya nggak bisa nirukan, tetapi dia menawarkan buah begitu. Dia bilang begini, Dek coba, ini manis gitu. Dia bukakan, saya tertarik buah salak. Saya tertarik, kemudian saya coba. Dia katanya manis dan tidak sepet. Ketika saya mencoba, saya bilang, Pak, ini kok ada sedikit manis, tetapi yang lainnya kok sepet gitu. Saya nggak mau beli, gitu. Tahu apa respon dari bapak itu? Awalnya dia senyum dan dia menawarkan baik-baik. Ketika saya menaruh barang itu dan saya bilang ini sepet dan tidak manis, karena ditawarkan ditawarkan baik-baik kan, ini makan dicoba. Saya yang notabene orang Sumatera, kalau ditawarkan itu 1 kali langsung gitu, tidak seperti orang Jawa ditawarin 3 kali baru bergerak. Tetapi kita orang luar pulau ini kalau ditawarin 1 kali ya berarti itu adalah sebuah kebenaran gitu. Akhirnya saya coba, terus saya taruh di bawah itu karena nggak enak sama sekali. Respon dari bapak itu apa? Cemberut, mukanya cemberut, lalu dia berkata, matamu gitu. Dia bilang gitu, matamu gitu. Saya tidak tersinggung kata-kata itu, karena bagi orang luar pulau mendengar kata-kata itu ya biasa aja. Ternyata bagi orang Jawa setelah saya tahu ini kasar banget begitu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya meletakkan, karena dia bukan orang Jawa, Bapak Ibu tahu ya, yang saya maksud bukan orang Jawa. Akhirnya saya pergi, saya takut begitu. Siapa tahu saya digondol di situ, dipakai celurit atau bagaimana. Akhirnya di situ saya melihat begini, saya menandai begini, ungkapan kata-kata yang berkata coba, enak, manis, bahkan dibukakan, itu adalah sebuah ungkapan manis. Tetapi di balik kata-katanya itu belum tentu mengandung sebuah kebenaran, atau hanya itu sebuah jebakan. Inilah yang dimaksud di dalam ayat ini. Di balik kata-kata orang jahat tersembunyi hati yang keji gitu. Tujuannya menjual, tetapi sebenarnya hatinya tidak benar, ingin menjebak orang itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu waspada juga di dalam hal ini. Orang-orang di sekitar kita atau bahkan diri kita sendiri ada di dalam hal ini. Kita terjebak atau menjebak orang lain. Ketika kita berkata saya tulus melayani, saya tulus menolong, saya tulus melakukan ini. Bahkan dibilang anggap aja kita sebagai saudara, anggap aja kita sebagai keluarga. Jangan buru-buru Bapak Ibu untuk percaya akan hal itu. Ada banyak orang-orang yang cenderung memutar balik semuanya akan hal itu. Ketika ada momennya nanti, maka mereka menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Kamu bukan siapa-siapa kalau bukan aku. Kamu bukan siapa-siapa kalau bukan aku. Hidupmu begitu melarat kalau bukan aku. Jadi kembali kepada dirinya. Jadi kita perlu hati-hati. Orang-orang di sekitar kita, adakah mereka tulus melakukan atau tidak? Di balik kata-kata orang jahat tersembunyi kekejian. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengatakan begini, mulut kita, kata-kata kita bisa memberkati orang lain, tetapi dengan mulut yang sama juga
kita bisa mengutuki sesama dan menjatuhkan sesama kita. Mulut yang sama gitu, kita bisa memberkati, mengungkapkan haleluya, engkau diberkati. Tetapi mungkin di saat yang bersamaan kita juga bisa mengutuki dia, entah hati kita atau bagaimana. Jadi kita perlu melihat akan hal ini. Makanya di dalam ayat 14b, coba kita perhatikan ayat 14b. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dia berkata begini, jika orang bodoh berbicara, ia memancing kecelakaan. Jika orang bodoh, orang fasik berbicara, maka kecenderungannya apa? Memancing kecelakaan itu. Posisi kita ada di mana? Jadi orang fasik atau orang bodoh, saya mengkategorikan ada dua hal. Yang pertama, mereka lebih cenderung kepada keangkuhan atau kesombongan yang menjadi jerat bagi diri mereka sendiri. Mereka bisa berkuar-kuar mengatakan sesuatu, tetapi itu adalah membual. Mereka mengekspos diri mereka bahwa mereka adalah orang bodoh. Dan yang kedua, tidak ada ketulusan di dalam hati. Yang ada adalah menjerat orang lain, mengikat orang lain, tidak ada sebuah ketulusan. Perhatikan diri kita. Saya juga terus bergumul di dalam hal ini. Adakah sebuah ketulusan bagi saya ketika saya menolong orang lain? Ataukah saya terselip modus-modus yang lain? Atau bagaimana? Jadi Bapak Ibu, ini tipe orang bodoh atau orang fasik terkait teks yang sudah kita bacakan. Kemudian, mari kita lihat. Ketika kita sudah melihat tadi orang bodoh atau orang fasik, maka kita akan melihat kehidupan orang bijak atau orang benar. Di dalam konteks ini dikontraskan tadi, ada orang bodoh dan ada orang benar. Mari kita lihat ayat 8a. Ayat 8a berbunyi demikian. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah. Ayat ini berbicara tentang apa? Ayat ini berbicara tentang siap mendengar dan menaati Tuhan dan sesamanya. Kenapa saya tambahkan menaati Tuhan dan sesamanya? Selain dia menaati Tuhan, maka dia juga mendengar orang-orang di sekitarnya yang bisa dianggap sebuah ungkapan bahwa mereka bisa menegur kita di dalam segala kondisi. Pulpit Commentary dia berkata begini Bapak Ibu, orang yang bijaksana hatinya tidak ada kesombongan atau angku di dalam dirinya. Ia menerima perintah Allah dan membiarkan perintah Allah menuntun dan mengarahkan hidupnya. Dan pada saat yang sama, dia tidak menunjukkan kebijaksanaannya. Ini sangat kontras dengan orang fasik. Jadi Tuhan menuntun dia, membiarkan dirinya dituntun oleh Tuhan. Tapi di bagian terakhir dia berkata bahwa dia tidak menunjukkan bahwa dirinya itu orang bijak. Beda dengan yang pertama tadi, yang orang-orang fasik. Justru dia menggembar-gemborkan melalui ungkapannya dia. Padahal dia mengekspos dirinya sebagai orang bebal. Keluarga saya adalah bukan keluarga yang bisa dikatakan bukan keluarga takut akan Tuhan Bapak Ibu. Atau orang-orang rohaniwan banget, tidak. Tetapi yang saya kutip atau yang saya tandai di dalam keluarga saya, ketika mereka menasihati kami, atau ketika saya contohnya pergi keluar atau jauh dari mereka, maka ada ayat-ayat firman Tuhan yang selalu dikutip oleh orang tua saya. Lebih cenderung kepada, mari kita buka Amsal 1 ayat 7, yang menjadi tema besar dari kitab Amsal secara keseluruhan. Amsal pasal 1 ayat 7, pasti kita udah hafal akan hal ini. Yaitu, saya coba bacakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ini yang sering digaungkan ketika kami dinasehati. Mama saya, papa saya berkata begini, ketika nanti engkau pergi ke daerah sana, ingat lo ya, takut akan Tuhan. Engkau mendapatkan segala sesuatu, takut akan Tuhan, gitu. Pertanyaan bagi kita, bagaimana kita mendidik anak-anak kita Bapak Ibu? Bagaimana mendidik orang-orang di sekitar kita, entah mereka udah dewasa atau tidak? Adakah ungkapan itu takut akan Tuhan atau bagaimana? Atau justru kita melupakan ayat ini? Bagi saya ini penting. Karena kenapa? Mengingatkan kita kembali bahwa kita punya Tuhan. Ini yang menjadi junjungan kita. Tuhan yang pertama. Itu yang pertama. Jadi kita akan sudah melihat dari
kehidupan orang bijak ini berbicara tentang telinga yang mendengar dan juga hati yang mau diajar. Ada telinga yang mendengar di sana dan juga hati yang mau diajar. Nah, kemudian yang kedua kita akan melihat ayat 9a. Coba kita perhatikan ayat 9a. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Ini berbicara tentang integritas Bapak Ibu. Ini berbicara tentang integritas. Ayat ini memberikan sebuah pengertian bahwa bijak adalah orang yang memiliki integritas. Seluruh hidupnya memiliki sebuah keutuhan, baik mutu dan juga karakter, hidup jujur. Langka banget kalau orang-orang sering bilang, langka banget orang jujur sekarang. Bahkan kalau ada orang jujur sekalipun pasti ada modusnya supaya dapat imbalan. Betul ya? Ada banyak kalau kita lihat di TV-TV ya katanya sih ya membantu. Tetapi kecenderungan punya inisiatif lain, punya modus lain supaya dia diberikan sesuatu. Matthew Pulse dia berkata begini Bapak Ibu. Orang bijak akan berjalan dengan aman atau percaya diri. Sekalipun ada orang yang mengamatinya, memata-matainya, tidak memiliki ketakutan karena dia bersandar pada perkenanan Tuhan. Jadi orang bijak ini sekalipun dia dimata-matai siapapun dia diawasin, ini dia nggak punya ketakutan sama sekali. Ibaratnya orang di dalam pekerjaan ya, kalau dia di dalam pekerjaan ada bos yang memata-matainya, dia nggak takut. Karena kenapa? Dia punya integritas, punya kejujuran, dia melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Perhatikan juga konteks kehidupan kita. Pertama kali waktu saya pertama kali ke Surabaya Bapak Ibu, ini pertama kali. Jadi saya bersama teman saya, kami ke Surabaya dari Malang. Teman saya ini adalah pernah pelayanan juga di Surabaya, jadi kami bawa motor. Karena dia capek, jadi kami gantian bawa motor, saya boncengin teman saya. Dia ngarahkan saya, ini belok kiri dan belok kanan. Sewaktu kami nyampe di terminal Joyoboyo di bawah itu Bapak Ibu, saya begitu ketakutan ketika sampai di bawah situ. Aku lihat ada polisi di sebelah kanan itu. Saya bilang sama teman saya, kita gantian dong, kamu yang bawa gitu. Aku gemetaran. Kalau saya takut, saya gemetaran Bapak Ibu. Saya gemetaran, keringat dingin. Terus teman saya bilang begini, kenapa? Kamu lihat apa? Ada polisi di situ tadi. Oh ya, dia ketawa sama saya. Ternyata itu bukan polisi, itu patung polisi. Bapak Ibu tahu ya, kalau kita ke Joyoboyo di bawah situ, ada patung polisi di situ. Dia ketawa sama saya. Itu patung polisi, bukan polisi beneran. Kenapa saya takut? Saya nggak ada SIM. Saya nggak ada surat-surat begitu. Nah di sini jadi berbicara tentang integritas, masalah kejujuran, masalah diri kita apa adanya di hadapan Tuhan, hati dan juga pikiran dan mulut sama atau tidak. Jadi ini hal-hal semacam ini kita juga diuji, mungkin di bidang lain, mungkin di hal-hal yang lain. Mari kita perhatikan, adakah kita diuji juga di dalam hal? Ketika dalam pekerjaan mungkin kita ditantang, aku berani bayar kamu deh, asalkan kamu bisa kompromi dengan saya. Asalkan kita bisa menggelapkan satu dana aja, ya yang penting kamu bisa naik gaji dan segala macam. Kita bisa menolak atau oke, Bapak Ibu, ini tantangan bagi kita. Jadi ini masalah integritas. Adakah kita terus mempertahankan kebenaran Tuhan atau justru kita kompromi dengan hal-hal yang jahat? 9b dia berkata, orang yang menipu akan ketahuan. Pada ujungnya orang yang melakukan segala hal yang yang bukan kebenaran pasti akan ketahuan. Penipu sekalipun pasti akan ketahuan. Posisi kita ada di mana? Mempertahankan kebenaran, integritas kita sebagai anak Tuhan, atau justru kita kompromi dengan hal-hal yang tidak benar. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada yang pertama tadi kita berbicara di khusus orang bijak. Ada ada telinga yang mendengar dan juga hati yang mau diajar. Dan yang kedua, berbicara tentang integritas. Dan yang ketiga kita akan melihat di ayat 11a dan juga 13a. Ayat 11a saya bacakan di bahasa Indonesia masa kini. Dia berkata begini, tutur kata orang baik membuat hidup bahagia. Tutur kata orang baik membuat hidup bahagia. Ayat 13a dari terjemahan baru dikatakan begini, di bibir orang berpengertian terdapat hikmat. Saya menyimpulkan topik ini di poin ketiga
yaitu mulut yang berkata benar dan perkataan yang menyegarkan. Mulut yang berkata benar dan perkataan yang menyegarkan. Bapak Ibu coba perhatikan sekeliling. Apakah Bapak Ibu pernah bertemu dengan orang-orang kalau dia ngomong suka kasar? Kalau dia ngomong itu aduh ceplos-ceplos. Tetapi inti yang dia sampaikan itu adalah kebenaran. Benar gitu loh. Tetapi dia ngomongnya menyampaikan itu adalah kayak ya kita kasar. Kedengarannya kasar gitu. Pernah ya? Ada orang-orang tertentu, mungkin saya juga termasuk di dalamnya gitu. Jadi orang kalau mendengar kesannya apa? Bukan kabar baik yang disampaikannya, tetapi nadanya, kesannya kasar begitu. Nah, yang dimaksud oleh ayat ini adalah bukan hanya isinya yang benar, tetapi tutur kita juga, cara penyampaian itu juga itu harus benar. Ada satu dosen saya Bapak Ibu, mungkin alumni Salem Bapak Ibu, pasti tahu ibu ini. Kebanyakan mahasiswa memfavoritkan dosen ini. Dia mengajar bahasa Inggris. Saya secara pribadi juga saya memfavoritkan ibu ini. Karena kenapa? Ketika dia masuk di kelas, dia mengajar, ini tidak melulu bahasa Inggris gitu, tetapi Alkitab. Kemudian dia menasihati kami dengan baik. Dia bawa-bawa nilai-nilai kekristenan, bahkan kisah-kisah hidupnya dia pernah cerita ke kami. Apakah dia pernah marah? Tidak pernah marah sama sekali. Makanya saya pernah bilang sama teman-teman, aduh kita kayak takut berbuat salah sama ibu ini ya. Takutnya dia tersinggung dan segala macam. Jadi ketika dia datang, waduh kayak kelihatan segar sekali. Kita kepengen lama-lama di situ. Tetapi karena bayarannya juga mungkin mahal ya, jadi tidak boleh lama-lama begitu atau bagaimana. Tetapi intinya adalah ketika ibu ini datang, ada sebuah kehangatan di dalam kelas. Ada sebuah perbedaan dibanding yang lain. Karena kenapa? Selain daripada kata-katanya, juga dia menghidupi apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mulut yang berkata benar dan juga tutur atau perkataan yang menyegarkan. Bahkan di situ dikatakan ibarat bibir atau mulut orang yang berkata itu adalah ibarat mata air begitu, yang menyegarkan. Perhatikan konteks kehidupan kita. Adakah kita juga ketika kita datang, ketika kita hadir di suatu komunitas, adakah kita menghangatkan di sana atau tidak? Adakah tutur kata kita menghangatkan atau justru membuat orang semakin down dan tidak pernah bangkit dari permasalahan mereka? Ini sebuah pertanyaan simpel bagi kita. Mari kita teliti diri kita. Mari kita melihat di mana kita. Adakah di posisi orang fasik atau orang bodoh, atau kita ada di posisi orang bijak? Saya berharap Bapak Ibu atau kita semua ada di posisi orang bijak. Jika masih belum, mari kita terus berproses di dalam Tuhan. Kristus adalah hikmat itu sendiri, sumber hikmat itu sendiri. Mari kita minta, memohon kepada Dia supaya Dia terus menuntun kita, menolong kita untuk menghidupi akan hikmat itu. Telinga kita yang mau mendengar, hati yang mau diajar, integritas kita, kejujuran kita, apa adanya kita di hadapan Tuhan, dan juga apa? Mulut kita yang berkata benar dan juga tutur yang berkata menyegarkan orang lain. Ini sebuah tantangan bagi kita. Kita tidak mungkin sempurna melakukan ini, tetapi kita mohonkan Tuhan memampukan kita untuk melakukan hal ini. Kiranya juga Tuhan yang mengasihi dan menolong kita menghidupi kebenaran ini supaya kita dikatakan orang-orang bijak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau sumber hikmat, Engkau sumber bijaksana ya Tuhan. Bahkan Engkau sendiri yang menjadi hikmat bagi kami. Maka mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan kebenaran-Mu. Bila Engkau melihat kami di dalam keseharian kami ya Tuhan, kami tidak memiliki telinga dan hati yang tidak mau diajar. Bahkan kecenderungan kami ingin menonjolkan diri kami. Tidak mau ditegur, tidak mau mendengar. Bahkan kami kompromi dengan hal-hal yang tidak benar atau itu dosa. Maka mampukan kami Tuhan melihat salib Tuhan. Mampukan kami untuk dibentuk. Mampukan kami menghidupi kebenaran-Mu ya Tuhan. Di dalam kami bertindak, di dalam kami bertutur, dan juga di dalam kami berpikir.
Mampukan kami melihat Kristus, supaya yang kami lakukan bukan menyakiti sesama kami, tetapi memberkati orang lain. Terima kasih ya Tuhan, di sepanjang minggu yang kami jalani ini, mampukan kami biarlah komitmen kami menghidupi hikmat dan bijaksana-Mu ya Tuhan, itu boleh kami wujud nyatakan di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya akan bacakan warta jemaat pada hari ini. Nanti sore pukul 17 ada kebaktian yang kedua. Bagi jemaat yang tidak bisa hadir pada pagi ini, dapat mengikuti ibadah pada sore nanti. Untuk minggu depan, ibadah pertama dan kedua disertai dengan perjamuan kudus. Kepada seluruh jemaat dapat mempersiapkan diri untuk dapat mengikuti perjamuan kudus tersebut. Juga minggu depan jemaat dapat membawa persembahan persepuluhan saudara. Amplop persepuluhan dapat diambil di dekat pintu masuk. Ibadah PRBK setiap hari Sabtu jam 18. Harap anak-anak muda dapat menghadiri ibadah tersebut, dapat mengajak teman atau rekan-rekan lainnya. Gerakan Aksi 1000 dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk. Persembahan, pagi ini jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan juga persembahan pembangunan. Kotak persembahan pembangunan ada di dekat mimbar. Sedangkan untuk kolekte akan dikumpulkan oleh Saudari Tiffany dan Saudari Resa. Bagi yang tidak bisa memberikan persembahan secara langsung hari ini dapat mentransfer atas nama rekening atas nama Bapak Adrianus Iwan. Kepada yang bertugas kami persilakan. Sebelumnya saya membaca 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14b, ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan.
Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita berdoa sebelum persembahan dijalankan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan sudah memberkati kami semuanya dalam kehidupan kami sepekan ini. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan yang boleh kami terima, segala perlindungan yang boleh kami terima, segala berkat yang boleh kami terima. Kalau sebentar lagi kami akan mempersembahkan persembahan yang kami sudah persiapkan, kami mohon Engkau menguduskannya. Biarlah ini sampai ke tujuannya, yaitu untuk pekerjaan Tuhan, supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan. Kita menyanyikan pujian bawa persembahan. Jemaat kami silakan bangkit berdiri. Dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada hari ini Engkau sudah bersama-sama dengan kami, dengan anak-anak-Mu Tuhan yang merindukan kehadiran-Mu di tengah-tengah gereja-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh berdoa kepada Tuhan, bahkan kami boleh mendapatkan pesan-pesan Tuhan yang begitu indah kepada kami, supaya kehidupan kami berhati-hati menjaga tutur kata kami, menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, supaya kami tidak salah di hadapan Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkatinya. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan pada kesempatan hari ini untuk seluruh jemaat-Mu. Kiranya Tuhan tetap memeliharanya. Kiranya Tuhan tetap memberikan kebaikan dan kemurahan. Supaya jemaat-Mu terpelihara Tuhan. Tidak ada satupun yang Engkau tinggalkan. Tidak ada satupun yang berkekurangan. Jemaat-Mu yang sakit, jemaat-Mu yang sudah lama tidak hadir Tuhan,
kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap mengendalikan anak-anak-Mu supaya mereka tidak terhilang, supaya mereka boleh datang bersama-sama kami, bersekutu di tempat ini untuk beroleh kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan, kami mohon Engkau menolong. Tuhan memberikan semangat yang baru. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan keadaan perekonomian sekarang sedang mengalami tantangan yang berat. Harga-harga terus melambung tinggi, sedang pendapatan anak-anak-Mu dalam keadaan yang sangat terbatas, tidak terjangkau Tuhan dengan kenaikan harga. Untuk ini kami mohon Engkau yang bertanggung jawab atas anak-anak-Mu dalam pemeliharaanmu, kiranya Tuhan menolong pemerintah bangsa kami dan Tuhan mengendalikan semuanya supaya semuanya berlangsung dengan baik kembali. Terima kasih ya Tuhan untuk perhatian Tuhan, untuk perlindungan Tuhan, bahkan pertolongan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau memberkati para pemimpin kami supaya para pemimpin kami dalam segala lakunya takut akan Tuhan, supaya mereka bertanggung jawab penuh akan apa yang ditugaskan kepadanya. Dengan takut akan Tuhan kami percaya kami beroleh pelayanan yang baik dari pemerintah bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar lagi kami akan pulang, kami mohon Engkau menolong kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk dan doa teduh. Baik, sebentar kita akan minta supaya Bena maju ke depan. Bena akan mohon pamit. Salam Bapak Ibu. Halo. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah memberi kesempatan bagi saya untuk melayani di tempat ini dari tahun 2019 sampai 2020 dan bahkan dilanjut tahun 2022 ini. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kok cepat sekali ya berpisah. Ini saya bukan dalam arti saya tidak sayang dengan Bapak Ibu atau yang lain, tapi karena ada tugas ya dan tanggung jawab yang harus saya selesaikan di tempat yang baru, dan untuk itu saya pamit dan supaya nanti juga enggak bertanya-tanya. Saya berterima kasih kepada
Opa ataupun Pak Hendawan yang menjadi pemimpin di tempat ini. Terima kasih telah memberi kesempatan bagi saya untuk melayani tempat ini. Terima kasih juga untuk didikan, bimbingan, dan bahkan arahan selama saya ada di tempat ini. Dan biarlah saya bisa kembangkan di tempat lain. Terima kasih. Terima kasih juga untuk jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih untuk arahan ataupun bimbingan yang telah Bapak Ibu berikan kepada saya, biar saya boleh kembangkan di tempat yang lain. Dan juga terima kasih untuk Oma dan Tante Tin, terima kasih banyak untuk semua. Kiranya terima kasih juga untuk para majelis yang memberi kesempatan bagi saya untuk melayani tempat ini. Kiranya sekalipun saya ada di tempat lain nanti dan ikatan kekeluargaan kita, ikatan persaudaraan kita, ikatan persahabatan kita tidak renggang, tetapi kita terus maju di dalam Tuhan dan terus juga maju untuk melayani Tuhan. Hanya karena beda tempat, tapi sama orang yang kita layani untuk Tuhan. Tujuannya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bena melayani di satu kelompok anak-anak yang harus belajar ya di daerah Malang ya. Daerah Malang dan Blitar. Di Blitar ada jiwa yang harus dilayani yang baru kenal Tuhan. Jadi Bena minta izin untuk bisa melayani di sana. Ya Tuhan berkati, kita doakan terus supaya apa yang dilakukan Bena bisa berhasil dengan baik. Mana lagi satu lagi tolong panggil. Satu lagi. Ya, shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Opa yang sudah menerima saya di tempat ini, pelayanan di tempat ini selama 6 bulan lebih saya di sini. Mungkin bulan depan saya sudah pelayanan di tempat lain. Saya pelayanannya di Sumba selama 10 bulan. Dan juga saya berterima kasih kepada jemaat di tempat ini yang telah menerima saya pelayanan selama 6 bulan di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih Opa, terima kasih untuk nasihat, bimbingan yang selama ini Opa sudah berikan kepada saya. Kiranya apa yang saya dapat di sini saya kembangkan di tempat saya yang baru. Terima kasih. Baik, selamat siang, Tuhan memberkati.